Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Muhammad Maulana Rasman, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman website. Perkenalkan, nama saya Clara Nabila Yasin dengan NIM 202401101030 dari program studi informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester berupa pembangunan sistem manajemen buku perpustakaan IPUJA yang telah terintegrasi secara modern. Mari kita langsung masuk ke pembahasan modul pertama, yaitu persiapan arsitektur dan lingkungan kerja. Sesuai dengan instruksi soal, seluruh infrastruktur wajib dijalankan menggunakan kontainerisasi Docker Compose. Saya telah merancang 3 file utama. Yang pertama ada Docker Compose YML, yang kedua ada .mv, dan yang terakhir ada script otomisasi installer. Berikut adalah tampilan Docker Desktop, yang dimana seluruh kontainer saya telah aktif menggunakan NIM di 202401111030. Berikut saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing kontainer yang telah saya buat. Yang pertama ada Laravel app dengan nama kontainer di 202401111030. Dia berjalan di port eksternal localhost 4080 dan internal 80, berfungsi sebagai kerangka kerja web utama. Lanjut yang kedua, di sini ada MySQL database dengan nama kontainernya di 202401111030 DB. Di sini saya menggunakan MySQL untuk database-nya dan menggunakan port internal di 3306 dan eksternal di 33061 sebagai basis data relasional utama. Yang ketiga ada Redis dengan nama kontainer di 202401111030 Redis. Berjalan di port 6379 untuk penyimpanan tombol log, change, dan sesi guna mengoptimalkan performa. Yang keempat ada Elasticsearch, berjalan di port 9200 dengan nama kontainer di 202401111030 Elasticsearch. Mesin pencari teks lanjutan untuk pencarian data buku instan. Yang kelima ada N8N dengan nama kontainer di 2024011030 N8N sebagai platform otomasi alur kerja pengiriman email. Dan yang terakhir ada Ngrok. Dia sebagai secure tunnel yang menghubungkan webhook lokal ke jaringan publik. Berikut juga adalah tampilan dbeaver yang menunjukkan basis data relasional berhasil terhubung dengan sempurna. Jadi nanti pada saat user memasukkan registrasi atau daftar, datanya akan otomatis masuk ke dalam file users dengan ID digunakan secara otomatis, nama, email verifikasi yang nanti akan terhubung ke N8N melalui notifikasi email, ada password, ada is active, ada OTP code untuk forget password, dan lain-lainnya. Berikutnya kita masuk ke modul 1 tentang manajemen penggunaan dan autentikasi. Yang pertama untuk halaman login dan register. Berikut adalah shortcut untuk pembuatan halaman login yang telah saya rancang menggunakan PHP dengan file bernama login.php. Dan selanjutnya ini adalah shortcut untuk register yang telah saya rancang dengan penamaan file di register.php. Untuk tampilan loginnya seperti ini, antarmuka dibangun menggunakan kerangka kerja Bootstrap lengkap dengan logo Universitas IPUJA serta penanda warna dengan ciri khas berwarna biru serta teks copyright resmi Universitas IPUJA tahun 2026 dengan NIM saya dan nama saya di Clara Nabila Yasin. Begitu pula dengan tampilan untuk sistem daftar, ada copyright Universitas IPUJA, NIM saya dan nama saya, serta ada tampilan logo di Universitas IPUJA.
Kedua ada beda script register dan status pending. Pada fungsi register, kode menerima input data pengguna, lalu fungsi hash titik dua make buka tutup kurung mengekspresikan kata sandi agar aman. Kolom is aktif secara otomatis diatur bernilai false atau pending, sehingga pengguna baru tidak dapat langsung masuk sebelum verifikasi. Berikut adalah tampilan verifikasi link. Sebagaimana yang tadi, jika berhasil mendaftar ataupun registrasi, akan langsung mengirimkan ke N8N dan akan langsung memasukkan atau mengirimkan melalui via Gmail. Dan di sini ada tautan verifikasi akun saya. Saat tautan diklik, root Laravel mengubah status kolom is aktif menjadi true dan langsung akan menampilkan ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman login. Yang keempat, ada fitur lupa password berbasis modal pop-up ataupun OTP. Berikut ini shortcut yang telah saya buat untuk halaman form input OTP password baru seperti reset password dengan OTP. Jadi ketika pengguna ataupun user mengklik lupa password pada halaman login, akan muncul jendela modal interaktif untuk memasukkan email terdaftar. Sistem akan membagikan kode token OTP 6 digit menyimpannya ke kolom OTP code, lalu akan mengirimkannya via N8N setelah pengguna memasukkan kode OTP dengan valid pada halaman validasi. Sistem mengarahkan ke form password baru. Seperti contoh, ini tampilan yang dikirimkan dari N8N melalui via Gmail untuk mereset password. Jadi pada saat mengklik reset password, akan otomatis diminta untuk memasukkan password baru dan akan melakukan hashing pada sandi baru, memasukkan kembali kolom OTP yang menjadi 0 dan mempersilahkan pengguna masuk kembali ke menu halaman login. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankan sistem manajemen perpustakaan yang telah saya buat. Sebelumnya saya belum memiliki akun, jadi di sini kita akan daftar ataupun registrasi terlebih dahulu untuk memasukkan username, email, dan password. Sini kita klik daftar. Lalu di sini akan muncul pop-up registrasi berhasil, silakan login. Selanjutnya di sini pada modul 2 manajemen data buku, CRUD, Redis, dan Elasticsearch. Yang pertama di sini ada struktur tabel dan tampilan buku. Di MySQL mencakup kolom ID, judul buku, pengarang, tahun terbit, serta timestamp aksinya ataupun waktunya. Data ditampilkan dalam bentuk tabel HTML responsif menggunakan Bootstrap. Yang kedua itu ada Redis chasing untuk meningkatkan performa query daftar buku, menerapkan Redis chasing sehingga proses pengambilan data menjadi jauh lebih cepat tanpa membebani basis data MySQL. Dan yang ketiga di sini ada Elasticsearch. Kalau pencarian diintegrasikan dengan Elasticsearch, setiap pencarian judul buku mengekstrak data langsung dari indeks Elasticsearch secara instan dalam hitungan detik. Sini kita coba cari buku IFTK. Kita search. Nah, akan otomatis muncul sesuai dengan yang kita cari, judul buku IFTK dengan pengarang Baikul Zabar dan tahun terbitnya di tahun 2022. Selanjutnya yang keempat, ini kita riset dulu. Keempat itu ada form tambah buku dan web of N8N yang tadi telah saya lakukan, dapat mengirim notifikasi tambah buku kepada email Bapak Maulana Ratsman. Di sini saya akan mencoba menambahkan buku baru yang berjudul pemrograman website. Pengarangnya sini kita isi dan tahun terbitnya. Lalu kita klik simpan, yang dimana nanti akan masuk pemberitahuan emailnya kepada Bapak Maul Maulana. Dan di sini kita lihat notifikasi pemrograman website MYZA 2024 telah terkirim kepada Bapak Muhammad Maulana Ratsman.
yang dimana administrator dapat menambah data buku lewat form yang diamankan token CSRF setelah tersimpan di MySQL. Laravel otomatis memicu webhook ke NLPN untuk mengirimkan email pemberitahuan kepada dosen pengampu di alamat muhammadmaulana.gmail.com dengan subjek spesifik 2024 0111 0030 kepada Nabila Yasin, Teknik Informatika. Yang terakhir ada fitur edit dan hapus. Di sini kita akan mencoba fitur edit yang dimana dirancang untuk memperbarui tembolok Redis dan menyinkronkan ulang indeks llustration. Nah, ini merupakan tampilan edit data buku. Di sini kita edit yang tadinya informatika dasar, kita edit jadi bukunya Infocom. Jadi kita edit jadi Baikul. Jadi kita edit jadi 2028. Lalu kita klik perbarui buku, dan otomatis data buku akan terupdate ataupun akan berubah menjadi judul buku, pengarang, tahun terbit yang baru ditambahkan ataupun diedit. Oke, di sini otomatis terupdate dengan judul buku Infocom dan pengarang Baikul dan tahun terbit di tahun 2024. Lalu di sini saya mau mencoba untuk mengklik fitur hapus tersebut. Ini kita klik fitur hapus yang dilengkapi dengan dialog konfirmasi JavaScript Config yang memastikan data terhapus bersih dari database Change, Redis, dan Elasticsearch. Kita klik OK. Otomatis nanti judul buku yang bernama Infocom akan terhapus dari daftar buku. Oke, demikian penjelasan demonstrasi sistem manajemen perpustakaan ini. Saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman website. Laporan praktikum fisik hard copy juga telah disusun untuk diserahkan ke perpustakaan Universitas Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun sistem. Terima kasih banyak atas segala bimbingan Bapak Muhammad Maulana Rajman, Eskom MKom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian penjelasan demonstrasi sistem manajemen perpustakaan ini. Saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman website. Laporan praktikum fisik hard copy juga telah disusun untuk diserahkan ke perpustakaan Universitas Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun sistem. Terima kasih banyak atas segala bimbingan Bapak Muhammad Maulana Rajman, Eskom MKom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.